Halo, sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita dari Istri, tempat di mana suara-suara yang terlalu lama dipendam akhirnya bisa didengar. Siapkan hati dan emosi kalian, karena cerita hari ini bukan cerita yang bisa didengar sambil lalu. Ini cerita tentang bertahan, tentang diam, dan tentang seorang istri yang pelan-pelan kehabisan dirinya sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus menjadi ruang aman bagi para istri yang merasa sendirian. Dan seperti biasa, absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir. Karena hari ini kita akan sama-sama duduk di cerita seorang istri bernama Ria. Namaku Ria. Usiaku 29 tahun. Aku menikah 6 tahun lalu. Dulu aku bekerja. Aku punya penghasilan. Aku punya mimpi kecil tentang hidup yang tenang. Tapi setelah menikah, aku memilih ikut suami. Resign, pindah kota. Aku pikir menjadi istri berarti berjalan bersama. Nyatanya, aku sering berjalan sendirian. Sekarang aku ibu dari 2 anak. Anak pertama sudah TK. Anak kedua berkebutuhan khusus. Dan sejak itu, hidupku tidak pernah bener-bener istirahat. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh. Bukan karena rajin, tapi karena hidup tidak memberiku pilihan lain. Aku ke dapur dengan mata setengah terbuka. Menanak nasi, memasak sayur, menyiapkan bekal seadanya. Anak keduaku sering terbangun sambil menangis. Tangis yang bukan manja, tapi tangis bingung. Dia sulit fokus, sulit tenang, sering memukul-mukul mainannya sendiri. Aku menggendongnya sambil memasak. Tanganku gemetar, punggungku pegal. Kadang, aku ingin duduk, tapi siapa yang akan melanjutkan semuanya kalau aku duduk? Ada pagi yang terasa lebih berat. Seperti pagi itu, hujan turun deras sejak subuh. Aku tetap harus mengantar anak sekolah, naik motor, dengan jas hujan tipis. Anakku memeluk pinggangku erat. Tubuh kecilnya gemetar. Aku menahan air mata yang bercampur dengan air hujan. Dalam hati aku bertanya, kenapa aku sendirian begini? Aku lihat ibu-ibu lain dijemput suaminya. Aku menunduk, menarik gas pelan. Anak keduaku didiagnosis disleksia, artinya dia butuh perhatian lebih, butuh terapi, butuh kesabaran ekstra setiap kali terapi. Aku duduk di ruang tunggu, sambil menghitung sisa uang. Aku sering menyalahkan diri sendiri. Sebagai ibu, aku bertanya, kalau aku lebih sabar, apa anakku akan lebih baik? Tapi tidak ada yang bisa kujawab selain datang lagi. Dan lagi, aku melihat anak-anak lain bisa membaca dengan lancar. Aku tersenyum, lalu pulang dengan dada sesak. Rumah ini kami beli dengan KPR 15 tahun, sekarang baru tahun ketiga. Setiap awal bulan, aku duduk lama dengan buku catatan. Aku coret keinginan. Aku kurangi kebutuhan. Baju baru? Tidak. Perawatan diri? Nanti. Aku pernah coba jualan. Snack kecil-kecilan, minuman kekinian. Aku bangun lebih pagi. Tidur lebih malam, tapi hasilnya tidak seberapa. Karena aku mengerjakannya sambil mengurus semuanya sendirian. Suamiku jarang di rumah. Katanya dinas, katanya rapat, katanya lembur. Kalau pulang, dia langsung pegang HP. Masakan rumah jarang disentuh.
Kamu sudah makan? Sudah. Di luar, aku ingin bertanya lebih. Tapi aku lelah berdebat. Sabtu Minggu pun sering pergi. Katanya ada acara. Aku jarang diajak. Aku pernah bertanya pelan, kapan terakhir kita makan bareng? Dia tidak menjawab. Aku sering pakai daster. Bukan karena aku tidak mau cantik, tapi karena aku kehabisan tenaga. Suatu hari dia berkata, "Kamu tuh kelihatan buluk." Aku diam. Pernah suatu malam, saat aku salah bicara, tangannya mendarat di kepalaku. Bukan keras, tapi cukup membuatku diam. Aku tidak menangis. Aku hanya menunduk. Mertua dan iparku sering berkomentar, "Ngapain sih di rumah doang? Anak kok kayak gitu?" Aku cuma diam. Aku piatu. Aku tidak punya tempat pulang. Aku belajar menelan semuanya sendiri. Malam pertama, aku duduk di ruang tamu setelah anak-anak tidur. Malam kedua, aku menangis di kamar mandi tanpa suara. Malam ketiga, aku hanya menatap langit-langit dan bertanya pada diri sendiri, sampai kapan? Aku sering kepikiran cerai, lalu ingat anak-anak, dan aku bertahan lagi. Aku belum berani melawan. Aku belum berani pergi, tapi sejak hari itu, aku mulai diam dengan cara yang berbeda. Aku mulai memperhatikan. Aku mulai mencatat, bukan untuk balas dendam, tapi untuk bertahan. Karena diamnya orang sabar seringkali lebih menakutkan dari teriakan. Sudah berbulan-bulan, kami tidur membelakangi, bukan karena bertengkar, bukan karena perang besar, tapi karena dia selalu berkata, "Aku capek." Aku mendekat pelan, tidak menuntut, tidak memaksa. Dia bergeser, "Jangan sentuh aku," katanya singkat. Aku menarik tangan, mundur. Beberapa malam setelahnya, aku mencoba lagi. Masih pelan, masih berharap. Dia menghela napas, nada kesalnya jelas. "Badan kamu bau minyak dapur." Aku ilfil. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk memadamkan sisa kepercayaan diriku. Sejak malam-malam itu, aku berhenti mencoba. Aku istri, tapi rasanya seperti orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Pagi-pagi aku bangun, masak, mengurus anak. Dia bangun, mandi, berpakaian, tanpa sapa, tanpa tanya. Aku bertanya seperti biasa, "Kamu mau sarapan?" "Udah makan nanti," jawabnya di malam hari. Dia pulang, makan cepat, main ponsel, tidur, tidak ada obrolan, tidak ada tanya. Aku belajar diam, karena setiap pertanyaan selalu berujung salah. Malam itu, hujan turun lama. Dia pulang lebih larut dari biasanya. Bajunya rapi, sepatunya bersih. Wajahnya terlalu segar. Seperti biasa aku bertanya, "Kamu sudah makan?" "Sudah." Di luar, nada itu, nada yang sama, nada yang membuatku lelah. Dia masuk kamar mandi. Air menyala. Ponselnya tertinggal di sofa. Bergetar, aku tidak berniat membuka. Aku hanya ingin memindahkannya agar tidak membangunkan anak. Layar menyala. "Jangan lupa makan ya sayang." Dadaku panas. Bukan karena kaget, tapi karena dihina. Kata "sayang" itu sudah lama tidak lagi singgah di rumah ini. Saat dia keluar, aku masih memegang ponsel itu. "Ini siapa?" tanyaku pelan. Wajahnya langsung berubah. "Ngapain sih kamu pegang HP aku?" bentaknya.
Aku cuma lihat notif. Kamu itu dari dulu lebay. Kebanyakan mikir. Kalau cuma teman, kataku pelan. Kenapa manggil kamu sayang? Tangannya menghantam meja. Plak, jangan ngatur. Anak-anak terbangun. Menangis, dia menoleh ke arah kamar. Lalu kembali menatapku. Lihat tuh, anak jadi bangun gara-gara kamu. Di detik itu, aku mengerti. Di matanya, tahu aku selalu penyebab. Aku menggendong anakku. Tubuhnya gemetar. Dia berdiri di pintu. Dingin. Anak kamu aja kayak gitu, katanya. Jangan harap aku bangga. Kalimat itu menembus dada. Sebagai ibu, tidak ada yang lebih kejam daripada melihat anakmu dipakai untuk melukai kamu. Aku tidak menjawab. Aku memeluk anakku lebih erat. Diamku membuatnya kesal. Pagi datang. Aku tetap masak, tetap menyiapkan anak. Kopi mana? Katanya. Aku diam. Kamu denger nggak? Nadanya naik. Aku capek. Jawabku pendek. Capek apaan? Kamu di rumah doang. Pintu dibanting. Aku berdiri lama di dapur. Aneh, aku tidak menangis. Siang itu, telepon berdering. Kamu bikin anakku gak betah, suara mertua tinggi. Saya cuma tanya baik-baik, Bu. Kamu kebanyakan drama. Anak laki-laki kerja caper. Kamu di rumah malah nambah masalah. Sore harinya, iparku datang. Senyumnya tipis. Tatapan menilai. Kak Ria enak ya, katanya. Di rumah doang. Kalau aku sih gak mau. Jadi perempuan kayak gitu, mertua menimpali. Istri pejabat lain itu rapi. Kamu bikin malu keluarga. Aku berdiri di dapur. Kata-kata datang bergantian. Tidak ada jeda. Aku diam. Belum sempat luka itu kering. Telepon lain masuk. Ayah, Ria. Bapak butuh uang. Utang lagi. Ayah, aku lagi susah. Kamu itu anak. Wajib bantu orang tua. Suami kamu PNS, masa gak bisa bantu? Aku menutup mata. Di rumah suami aku dihina. Di rumah sendiri, aku diperas. Aku benar-benar sendirian. Malam itu, aku bicara. Pelan. Capek. Aku capek dihina. Dia tertawa sinis. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Kalau bukan karena aku, kamu gak ada apa-apanya. Aku diam. Diamku membuatnya semakin berani. Lihat diri kamu, urus diri aja gak becus. Pantes aku malas pulang. Aku tidak menjawab. Aku masuk kamar anak. Di belakang, pintu kembali dibanting. Hari-hari berikutnya, aku berubah. Bukan pergi, bukan melawan. Aku tetap di rumah, tetap mengurus anak. Tapi aku berhenti menjadi istri yang selalu siap. Aku tidak menyiapkan bajunya, tidak menanyakan makannya, tidak menunggu kepulangannya. Saat dia mendekat, aku menjaga jarak. Dia mencoba menyentuh, aku bergeser. Bukan balas dendam, aku hanya sudah mati rasa. Kamu kenapa sekarang dingin? Tanyanya suatu malam. Aku diam. Kamu dengar aku ngomong gak? Suaranya meninggi. Aku menatap lantai. Jawab. Aku tetap diam. Itu membuatnya marah. Jangan bikin aku gila, teriaknya. Anak-anak menangis. Aku masuk kamar anak, mengunci pintu. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak bisa memaksaku keluar. Telepon datang lagi. Kamu jangan aneh-aneh, kata mertua. Saya baik-baik saja, Bu. Sunyi. Mereka mulai resah karena aku tidak lagi menjelaskan.
Aku mulai mencatat. Jam pulang. Alasan, pengeluaran. Aku menyimpan semuanya. Bukan untuk balas dendam, tapi karena aku punya anak dan perempuan dengan anak. Tidak boleh bodoh. Malam itu, dia benar-benar kehilangan kendali. "Kamu pikir aku gak bisa ninggalin kamu?" teriaknya. Aku memeluk anak-anak. "Kamu denger gak sih? Kamu itu hidup dari aku." Aku tetap diam. Diamku membuatnya takut. Takut kehilangan kendali yang selama ini dia nikmati. Aku tidak membalas pengkhianatan itu dengan amarah. Aku membalasnya dengan berubah. Dan sejak aku berubah, hidup mereka tidak pernah tenang lagi. Karena perempuan yang berhenti berharap tidak sedang kalah. Dia sedang menunggu waktu. Sahabatku, kalau kamu marah, itu wajar. Karena cerita ini memang seharusnya membuatmu kesal. Di episode berikutnya bukan lagi diam, tapi langkah nyata.